ya Bu. Silakan duduk dengan nyaman, Mbak. Terima kasih. Oke, dengan siapa saya berbicara? Nama saya Yundri. Oke, Mbak Yundri, perkenalkan sebelumnya. Nama saya Eka, biar Mbak Yundri bisa panggil saya Mbak atau Bu Eka, boleh terserah Mbak Yundri, senyamannya aja. Baik, saya panggil Bu Eka aja. Boleh. Oke, apa kabarnya hari ini Mbak Yundri? Kabarnya baik saja. Alhamdulillah, Ya. kalau baik. Aktivitas Mbak Yundri sebelum datang ke tempat ini? Kalau aktivitas paling seperti biasa, bangun pagi, sarapan, terus mandi, langsung siap-siap kesini. Memang tujuannya tadi kesini. Oke. Tadi sarapan pagi berarti ya Mbak Yundri ya? Lagi sarapan apa tadi Mbak? Tadi sarapannya cuma nasi goreng. Oh, nasi goreng. Makan pagi nasi goreng. Oke. Terus aktivitas keseharian yang lain mungkin yang Mbak Yundri lakukan? Kalau keseharian paling kuliah. Di luar kuliah cuma melakukan hobi seperti badminton, kalau tidak di kosan saja, terus sekarang jalan sama teman-teman, itu aja sih. Kalau misalkan Mbak Yundri lagi kuliah, kuliahnya tuh gimana ya? Kuliahnya itu di Adiwana, di daerah Nakel. Semester berapa? Kalau sekarang udah semester 5. Wow, sudah semester 5. Iya. Semester yang agak lumayan ya. Tugasnya juga banyak. Oke. Terkait tadi kan saya dengar nih Mbak Yundri hobinya badminton. Nah, Mbak Yundri biasanya main di mana nih badmintonnya? Paling mainnya di sekitar sini, daerah dekat Nakel sini. Oh, di dekat sini. Iya. Oh, ada ya Mbak lapangan badminton di Iya, dekat ada. sini? Saya juga seperti melihat Mbak Yundri ini sepertinya bukan orang sini ya. Nah iya benar Bu, saya orang luar Jawa. Dari mana nih Mbak Yundri? Dari NTT. NTT. Jauh ya NTT ke Surabaya loh Mbak Yundri. Sangat jauh Bu. Terus apa yang menjadi motivasi Mbak Yundri datang dari NTT kuliah di Surabaya? Paling ingin mencari pengalaman luar, mencari pengalaman di Jawa gitu. Mbak Yundri mencari pengalaman lain. Untuk orang tuanya memperbolehkan Mbak Yundri kuliah di Surabaya? Puji Tuhan, dikasih kepercayaan, dikasih izin buat merantau jauh, jadi diperbolehkan untuk kuliah di Jawa. Keren sih. Kita kan sudah membicarakan banyak hobinya Mbak Yundri yang tadi badminton, kemudian Mbak Yundri yang dari luar NTT juga. Saya melihat bahwa Mbak Yundri juga ke kampus juga kan. Menurut saya aktivitasnya sangat luar biasa sih, kayak padat gitu kan. Nah, setelah saya mengapresiasi Mbak Yundri ini, ada hal apa sih yang mungkin Mbak Yundri mau ceritakan kepada saya atau mungkin Mbak Yundri bagi kepada saya terkait kedatangan Mbak Yundri sebelumnya? Terkait kedatangan saya di sini, saya ingin menceritakan suatu masalah yang terjadi yang mengganggu keseharian saya, lebih khusus di lingkungan perkuliahan, di mana saya itu susah berinteraksi, lebih tepatnya susah beradaptasi sama teman-teman yang notabene itu rata-rata semuanya orang Jawa gitu. Dan saya sendiri yang dari luar, kesusahan untuk mengerti bahasa Jawa, jadi susah berkomunikasi dan karena itu terjadi miskomunikasi gitu. Oke. Dari masalah Mbak Yundri tadi nih, apakah Mbak Yundri pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah melakukan proses konseling. Oke. Karena Mbak Yundri belum pernah melakukan proses konseling, jadi saya mau menjelaskan dulu ya Mbak Yundri. Oke. Jadi konseling itu dimana ketika saya itu sebagai fasilitator dan Mbak Yundri itu nanti adalah sebagai si pemecah masalah sendiri. Jadi Mbak Yundri nanti memecahkan masalah sendiri, saya konselor dan Mbak Yundri konselingnya. Nah, nanti itu proses konseling ini akan dibatasi oleh waktu nih Mbak Yundri, kurang lebih 30-45 menit. Dan kalau misalkan nih waktunya kita tidak cukup, mungkin nanti kita akan coba atur jadwal ulang nih Mbak Yundri. Apakah Mbak Yundri bersedia? Saya bersedia Bu. Oke, baik. Kita kembali ke intinya tadi ya Mbak Yundri. Karena kedatangan Mbak Yundri tadi di sini karena ada problem nih di kampus ya tadi ya? Iya, benar sekali. Boleh ceritakan lebih detail terkait hal tersebut? Jadi
permasalahannya itu lebih tepatnya di dunia lingkungan perkuliahan itu, dimana saya itu kesusahan berinteraksi, kesusahan untuk berkomunikasi bersama teman-teman. Ya karena itu tadi permasalahannya itu perbedaan bahasa. Saya kan baru pertama kali ngerantau keluar dari dulu, dari kecil sampai SMA itu semua teman-teman kan satu daerah begitu. Jadi dalam bersosialisasi juga tidak kesulitan gitu. Tapi setelah merantau kuliah Jawa, terus tiba-tiba dapat juga teman-teman semuanya orang Jawa, jadi saya kayak merasa kesulitan pada diri saya untuk menyesuaikan diri saya, terus berkomunikasi bersama teman-teman juga kesusahan. Jadi hal tersebut membuat kayak diri saya itu berbeda sama di luar dunia, di luar lingkungan perkuliahan. Jadi kayak berbeda begitu. Oke, berapa sering sih Mbak Yudri merasakan hal yang seperti itu? Kalau soal merasakan hal itu udah dari awal masuk kuliah sih Bu. Seberapa? Setiap hari mungkin. Ya, setiap hari. Setiap hari saat kuliah Mbak Yudri merasakan hal seperti itu? Setiap hari jika teman-teman itu berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, tapi rata-rata juga menggunakan bahasa Indonesia. Oke, teman-teman Mbak Yudri lebih pakai bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia seperti itu Mbak Yudri? Ya kurang lebih seperti itu. Apakah di dalam lingkungannya Mbak Yudri di luar kampus nih, misalkan tadi Mbak Yudri ngekos kan ya? Nah itu di luar lingkungannya Mbak Yudri, apakah Mbak Yudri juga seperti itu? Kalau di luar lingkungan perkuliahan tadi itu, misalnya di lingkungan kosan atau lingkungan tempat tinggal itu tidak terjadi hal yang sama, karena kan lingkungan tempat tinggal saya itu rata-rata orang dari sana semua ya. Jadi komunikasi sehari-hari, interaksi juga itu lebih leluasa dan lebih bebas gitu. Karena lingkungan Mbak Yudri yang dari sama-sama NTT ya? Iya, benar sekali. Tapi apakah ada Mbak Yudri yang misalkan di lingkungan di sekitar tempat tinggal di kos itu ada orang Jawa juga? Biasanya kan kayak di supermarket nih, misal nih Mbak Yudri, ada nggak sih kesusahan Mbak Yudri untuk kalau soal pesan komunikasi di lingkungan luar sama orang Jawa itu memang ada sih, tapi kan ketika misalnya ketemu orang Jawa, mereka itu kan bertanya ke bahasa Jawa. Nah, kita itu menjawab pakai bahasa Indonesia, pasti mereka juga akan menyesuaikan. Nah, ada nggak sih upaya Mbak Yudri yang udah Mbak Yudri lakukan nih sejauh ini untuk mengurangi dari permasalahan tersebut? Kalau upaya saya sendiri itu, saya kadang mencari tahu, bertanya kepada teman dekat saya mengenai kosakata bahasa Jawa yang sering digunakan sehari-hari. Kemudian saya mencari tahu sendiri juga, misalnya di kelas mendengarkan suatu kosakata baru gitu. Saya akan mencari tahu sendiri dengan mencari tahu di Google Translate bahasa Jawa. Oh, jadi Ya. Mbak Yudri langsung ke searching. Untuk teman-temannya Mbak Yudri nih, apakah ada membantu Mbak Yudri untuk belajar dalam berkomunikasi mungkin? Kalau dari teman-teman saya sendiri juga, khususnya teman dekat ya, mereka itu sering membantu untuk menjelaskan kepada saya arti dari kosakata yang saya tidak tahu. Kemudian mereka juga kadang menanyakan kosakata bahasa NTT juga yang artinya itu sama gitu. Jadi saling bertukaran gitu Bu. Saling bertukar bahasanya ya. Ya benar. Jadi kalau misalkan setelah itu di Mbak Yudri, ekspresi teman-teman Mbak Yudri seperti apa? Ya paling ekspresi teman-teman itu kadang ketawa paling itu. Mungkin mereka ngerasa lucu gitu sama kosakata ini yang lucu mungkin. Mbak Yudri merasakan hal yang gak enak gak kalau misalkan
temen Mbak Indri ketawa tentang bahasa Mbak Indri tadi? Kalau soal merasa nggak enaknya, paling pas awal-awal aja sih Bu. Tapi setelah lama-lama ya udah biasa. Karena kan resiko kalau pendatang itu ya pasti harus bisa menerima semua itu. Oke, dari masalah yang sudah dijelaskan dari Mbak Indri tadi nih, jadi saya itu seperti melihat bahwa Mbak Indri ini sebenarnya kesulitan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman di kampusnya Mbak Indri tadi. Iya, benar. Kesulitan itu disebabkan karena perbedaan bahasa benar Mbak sekali. Indri. Oke, ada nggak sih Mbak Indri upaya dari Mbak Indri sendiri untuk kedepannya nih supaya bisa menyelesaikan atau mengurangi hal tersebut, mungkin masalah tersebut? Kalau upaya dari saya sendiri itu, saya ingin lebih memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat saya di kelas, kemudian tidak malu bertanya kepada teman-teman mengenai arti dari pengucapan teman-teman yang lain mungkin yang menggunakan bahasa Jawa biar saya mengerti, atau mungkin yang teman-teman ngomong itu sedih, takut ekspresi saya ketawa kan tidak lucu kan, jadi harus bertanya dulu. Kemudian saya ingin belajar bahasa Jawa juga, mencari tahu di internet, mungkin di Google Translate, begitu arti-arti keseharian, bahasa-bahasa keseharian bahasa Jawa. Dari banyaknya usaha yang ingin Mbak Indri capai ke depannya nih, saya sangat-sangat mengapresiasi bahwa upaya tersebut. Nah, saya harapkan semoga upaya tersebut itu Mbak Indri bisa berkomitmen nih untuk melakukan upaya-upaya tersebut. Nah, oke. Karena konsil kita ini sudah dibatasi oleh waktu nih Mbak Indri, sudah 45 menit. Ya Bu. Jadi ada yang ingin saya sampaikan mungkin seperti mungkin di saat Mbak Indri sedang mengalami kesulitan atau pada saat nanti mengalami kesulitan bisa datang ke sini lagi nih Mbak Indri, menceritakan hal-hal yang mungkin Mbak Indri rasa mengganggu dalam kehidupan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Akan saya hubungi kembali Ibu jika permasalahan ini tidak menemukan titik akhir ataupun saya akan mengalami masalah-masalah baru nantinya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Mbak Indri. Saya pamit pulang ya Bu. Hati-hati ya Mbak Indri. Mau lanjut kuliah mungkin? Tidak Bu, hari ini nih Bu. Oh iya,